Tapi umatnya Nabi Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, walaupun kamu telah melakukan dosa yang berlebihan, termasuk menyekutukan Allah sekalipun, kamu bisa bertobat hanya dengan satu kata, astaghfirullahaladzim. Dosa yang setinggi gunung, seluas lautan, sebanyak semesta itu hilang lenyap hanya dengan satu kata, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Senang sekali pada hari yang termulia ini, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa hadir di Pondok Pesantren Baitul Hikmah ini untuk kemudian kita bersama-sama mengambil hikmah dan bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya apapun keadaannya, pada hari ini harus kita gembira. Kalau tidak ada sesuatu yang menggembirakan, pokoknya dibuat apapun sekiranya hari ini bergembira, asalkan sesuatu itu masih berada di dalam koridor syariat Islam. Karena celaka bagi orang yang hari kelahiran Nabi Muhammad dia tidak bergembira. Karena itu pokoknya hari ini cari alasan bagi kita untuk bergembira di hari ini. Urusan pinjol kita singkirin dululah. Urusan apapun yang bisa bikin kita tidak bergembira hari ini, maka itu singkirkan dulu. Hari ini jadikanlah hari yang penuh kegembiraan dengan niat saya bergembira karena hari ini adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala kesusahan yang ada pada kita hari ini, hari kemarin ataupun hari esok, Allah hapuskan segala kesusahan itu karena kita telah bergembira di hari kelahiran Nabi Muhammad. Karena itu hari ini harus menjadi hari kegembiraan bagi umat Islam. Gimana caranya? Pokoknya hari ini kita diwajibkan untuk bergembira. Karena kenapa? Karena di hari ini rahmat terbesar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun." Kalau kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah, kata Allah. Apapun dan sekecil apapun rahmat yang Allah berikan kepadamu, maka atas hal itu bergembiralah kamu, agar kemudian Allah senang atas rahmat yang telah diberikannya kepada kita. Karena kegembiraan itu adalah wujud syukur kita atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau rahmat dan karunia sekecil apapun Allah suruh kita bergembira ketika kita menerima itu, apalagi rahmat terbesar yang tiada terkira dan tiada tergantikan, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang penyair namanya Yunus Emre dari Persia sana, dia katakan, Allah mungkin bisa kamu ingkari,
tapi Nabi Muhammad tidak bisa kamu ingkari. Mungkin ada orang yang tidak percaya kepada keberadaan Allah, mungkin ada orang yang tidak merasakan kehadiran Allah, tapi tidak ada orang yang bisa mengingkari kemuliaan dan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan musuh-musuhnya pun di zaman Nabi Muhammad tidak bisa mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang begitu rahmat kepada siapapun. Sehingga Nabi Muhammad di satu sisi dibenci oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, tapi di sisi lain dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk menitipkan amanatnya kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau mereka punya sesuatu yang ingin dititipkan kepada seseorang, tidak ada yang lebih berhak dan lebih bisa mereka percaya untuk mendapatkan titipan itu kecuali Nabi Muhammad. Karena itu ketika Nabi Muhammad kelak hijrah ke Madinah, salah satu yang Nabi Muhammad titipkan sebagai amanat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah barang-barangnya orang-orang Quraisy yang menjadi musuhnya Nabi Muhammad. Dititipkan kepada Sayyidina Ali dan dipesankan agar barang-barang itu diberikan kepada para pemiliknya di kota Mekah. Jadi musuh-musuhnya Nabi Muhammad sekalipun mereka tidak bisa mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu adalah rahmat, adalah cinta, adalah karunia, adalah kebaikan. Sehingga mereka benci kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak bisa menolak kenyataan bahwa Nabi Muhammad itu sungguh adalah pribadi yang agung. Karenanya mereka menitipkan barang-barangnya kepada Nabi Muhammad. Mereka menitipkan emasnya, untanya, uangnya, semuanya kepada Nabi Muhammad. Walaupun mereka musuh Nabi Muhammad dan walaupun mereka membenci Nabi Muhammad, tapi tidak bisa diingkari bahwa Nabi Muhammad itu spesial. Mereka tidak menyembah Allah, mereka menyekutukan Allah, mereka musyrik, mereka menyembah berhala, tapi Nabi Muhammad tidak bisa mereka ingkari. Karena itu kita bergembira atas rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini yang kelak kemudian mengajarkan kepada kita seluruh hal tentang bagaimana menjadi manusia yang baik dalam hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Kita tidak hanya diajarkan bagaimana bersujud kepada Allah, tapi kita diajarkan bagaimana cara buang air besar, bagaimana cara buang air kecil, bagaimana cara bersin, bagaimana cara minum, bagaimana cara duduk, bagaimana cara makan. Semua cara yang terbaik diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita, sehingga kita tahu bagaimana cara hidup yang baik, bukan hanya di dunia tapi untuk kelak di akhirat. Bukan hanya di akhirat tapi sejak di dunia Nabi Muhammad ajarkan semuanya detail. Nabi Muhammad ajarkan kepada kita bagaimana cara menjadi manusia yang baik. Tidak di akhirat, di dunia. Cara kencing yang sehat, yang baik, yang berkah itu gimana? Cara buang air besar, semuanya diatur secara detail oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sesuatu hal-hal yang sifatnya emosional Nabi Muhammad ajarkan secara detail kepada kita. Misalnya kata Nabi Muhammad, kalau kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau kamu sedang marah dalam keadaan duduk, berbaringlah. Karena orang biasanya kalau marah itu dari duduk berdiri. Maka kata Nabi Muhammad, kalau kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Maka itu pasti akan mengurangi gejolak dalam hatimu yang ingin marah. Bahkan Nabi Muhammad tidak hanya mengatakan la taghdab lakal jannah, jangan marah maka kamu akan mulia di dunia dan di akhirat, tapi Nabi Muhammad ajari gimana agar kita tidak marah. Sampai detail-detail terkecilnya Nabi Muhammad ajari gimana cara kita tidak marah.
Bahkan Nabi Muhammad ajari tentang bagaimana kita berhubungan baik dengan istri kita atau suami kita. Sekarang heboh tuh isu-isu perselingkuhan misalnya. Nabi Muhammad sejak dulu sudah ajari. Kata Nabi, kalau kamu di luar melihat perempuan atau melihat laki-laki yang menarik gairahmu, maka cepatlah pulang, kata Nabi. Karena kenapa? Karena Nabi mau mengajarkan kepada kita, gairah itu bohong. Karena ujung-ujungnya tidak ada bedanya antara mereka yang kamu anggap cantik itu dengan istrimu di rumah. Selesai kamu tidur dengan istrimu, selesai itu hasrat hilang. Nabi ajari sampai hal-hal yang terkecil, Nabi ajari kepada kita agar kita tidak salah langkah, agar kita menjadi umat yang terbaik. Karena itu kemudian Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini adalah umat terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Karena apa? Karena kamu telah diajari hidup yang baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang termudah. Ad-dinu yusrun. Agama Islam ini agama termudah. Yassir wala tu'assir. Permudahlah, jangan persulit, kata Nabi Muhammad. Sehingga kata Abuya Sayyid Maliki, beliau katakan Islam itu adalah agama yang paling mudah yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. Kalau kita baca Al-Quran, umatnya Nabi Musa itu kalau dia berlaku dosa dan dia ingin bertobat, maka tobatnya itu dengan bunuh diri. Kita baca Al-Quran, Al-Quran menjelaskan bahwa tobatnya umatnya Nabi Musa itu dengan bunuh diri. Jadi kalau berdosa dan ingin tobat, dia harus bunuh diri. Itu syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan umatnya. Tapi umatnya Nabi Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, walaupun kamu telah melakukan dosa yang berlebihan, termasuk menyekutukan Allah sekalipun, kamu bisa bertobat hanya dengan satu kata, astaghfirullahaladzim. Dosa yang setinggi gunung, seluas lautan, sebanyak semesta itu hilang lenyap hanya dengan satu kata, astaghfirullah. Besok mengulangi lagi, asalkan tidak untuk mempermainkan tobat, tobat lagi dihapus lagi oleh Allah. Besok maksiat lagi, tobat lagi dihapus lagi sama Allah. Terus begitu, asalkan tidak dalam rangka mempermainkan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mudahnya agama ini. Inilah rahmat dari Allah yang kita harus bergembira atas rahmat ini. Karena itu hari ini kita duduk bersama untuk bergembira bersama karena kelahiran Nabi Muhammad. Karena dengan itu hidup kita menjadi baik-baik saja. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan azab kepada satu kelompok, satu kaum, satu kampung, satu keluarga, satu pesantren kalau di sana pernah hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini janji dari Allah. Janji dari Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan mengazab engkau wahai satu kaum kalau di dalamnya ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah wafat. Apakah berarti ayat ini tidak berlaku bagi kita? Tentu tidak, karena Allah Maha Adil. Semua manusia bisa menghadirkan Nabi Muhammad walaupun tidak secara lahir, tapi Nabi Muhammad bisa hadir secara batin. Nabi Muhammad bisa hadir secara batin. Dan di mana tempat di mana Nabi Muhammad hadir secara batin, maka ayat ini berlaku. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Allah tidak akan menurunkan azab kepada tempat itu.
Inilah yang menyebabkan kita punya tradisi membaca Maulid Nabi. Itu bukan hanya di bulan Maulid dan bukan hanya di acara Maulid Nabi, tapi semua acara yang kita selenggarakan pasti dan harus membaca Maulid Nabi. Kenapa? Karena dengan begitu kita ingin memastikan acara itu dan apa yang kita niatkan di acara itu tidak pernah menurunkan bala dari Allah, tidak pernah menurunkan azab dari Allah. Karena itu kita menikahkan anak kita, kita baca Maulid agar pernikahannya tidak menjadi bala, tidak menjadi azab bagi kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya kita baca Maulid. Kita punya rumah baru, kita baca Maulid. Agar apa? Agar rumah baru itu menjadi rumah yang sakinah, yang menenteramkan bagi kita, tidak menjadi rumah yang bikin sumpek karena diturunkan azab oleh Allah ke rumah itu. Dengan apa? Dengan kita baca Maulid. Karena dengan baca Maulid, rumah itu kita pastikan tidak pernah turun azab ke sana. Anak kita diterima di sekolah atau universitas yang unggul, kita baca Maulid. Karena kenapa? Agar memastikan keunggulan ilmu anak kita tidak justru menjadi azab bagi dia dan kita sebagai orang tuanya. Semua kegiatan selalu diiringi dengan Maulid Nabi agar kita bisa memastikan bahwa semua rahmat yang Allah berikan kepada kita itu bukan istidraj, itu bukan azab yang dibungkus dengan sesuatu yang seolah-olah indah. Makanya kita baca Maulid dalam semua kegiatan kita. Kita baca Maulid. Dan dengan baca Maulid itu maka Nabi Muhammad hadir secara batin. Karena itu kita berdiri ketika mahallul qiyam. Karena kita menyambut kehadiran Nabi Muhammad secara batin. Dan ini adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak zaman sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Hasan bin Sabit, seorang penyair yang begitu fenomenal di zaman itu, ketika Nabi Muhammad datang, beliau berdiri. Kemudian sahabat-sahabat yang lain ikut berdiri. Kemudian kata Nabi Muhammad, jangan kamu berdiri, jangan kamu perlakukan aku seolah-olah seperti tuan dan kalian seperti budaknya. Kemudian kata Sayyidina Hasan bin Sabit, la, tidak wahai Nabi, kami berdiri bukan seperti berdirinya seorang budak ketika tuannya datang, tapi kami berdiri seperti berdirinya seorang pecinta ketika yang dicintainya datang. Dan seorang yang berakal tanpa disuruh, ketika orang yang dihormati, dimuliakan dan dicintainya datang, kita pasti akan berdiri. Itu logika, siapapun pasti akan melakukan itu. Karena itu ketika orang tua kita datang, kita berdiri. Ketika ada guru kita datang, kita berdiri. Ketika bahkan ada seorang yang lebih dari kita dalam hal jabatan atau bahkan harta sekalipun, kita berdiri. Itulah logika orang yang berakal. Kalau ada seseorang yang lebih dari kita dalam hal-hal yang sifatnya baik, pasti kita berdiri ketika dia datang. Karena itu ketika Nabi Muhammad datang secara batin, kita berdiri untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Nabi Muhammad itu tidak hadir ketika kita membacakan Maulid, karena Maulid itu adalah undangan untuk Nabi Muhammad. Hari ini itu undangan terpentingnya adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah seorang dengan akhlak yang agung, sehingga tidak mungkin Nabi Muhammad diundang oleh kita tidak hadir. Karena Nabi Muhammad yang memerintahkan kepada kita, kalau kamu diundang oleh orang dalam satu majelis yang baik, maka kamu sebisa mungkin harus hadir. Kecuali ada uzur yang membuat kamu tidak bisa hadir, maka boleh tidak hadir. Tapi selama tidak ada uzur, maka wajib bagi kamu untuk hadir. Bayangkan orang yang pernah berkata seperti ini, dia tidak akan hadir ketika kita undang dalam acara Maulid Nabi, mustahil. Karena itu Nabi Muhammad hadir. Dan Nabi Muhammad adalah manusia teragung tapi paling mudah diundang. Biasanya makin mulia orang, makin susah diundang. Misalnya Gus Hasan ngundang saya 2 hari yang lalu, itu pun karena Gus Hasan yang ngundang. Kalau bukan, saya bilang sibuk kayaknya.
Tapi paling tidak ini fakta bahwa Gus Hasan ngundang saya 2 hari yang lalu. Misalnya Gus Hasan mau ngundang Habib Lutfi, mungkin beliau akan menghubungi 2 minggu atau 1 bulan yang lalu. Misalnya Gus Hasan mau mengundang Presiden Jokowi, mungkin 1 tahun yang lalu sudah di booking itu pun belum tentu datang. Tapi Nabi Muhammad manusia termulia, yang lebih mulia dari siapapun di muka bumi ini, Anda undang sekarang juga Nabi Muhammad hadir. Bagaimana caranya? Sampaikan 1 salawat kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, aku akan hadir dengan 10 keberkahan untuk menjawab salawat kita. Paling mudah ngundang Nabi Muhammad. Karena itu rugi kalau ada 1 rumah yang di dalamnya tidak pernah mendatangkan Nabi Muhammad. Maka tidak mesti acara maulid itu sebesar ini. Kalau tidak bisa ngundang sebesar ini, undang tetangga untuk menyelenggarakan maulid Nabi di rumah kita. Nggak bisa ngundang tetangga, undang saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita. 7 orang, 10 orang datang ke rumah, baca maulid agar Nabi Muhammad hadir, agar rumah kita menjadi tentram, agar rumah kita tidak pernah diturunkan azab oleh Allah. Gak bisa saudara-saudara kita, anggota keluarga kita sendiri, anak kita, cucu kita, undang di ruang tengah rumah kita, baca maulid di sana. Gak bisa ngundang anak kita karena ada yang ngekos, ada yang kuliah, ada yang nyantri. Kita sendiri bersama istri kita, bersama suami kita, duduk berdua baca maulid Nabi. Gak bisa dengan istri atau dengan suami, karena suami lagi di luar kota, lagi kerja, duduk sendiri di rumah kita baca maulid Nabi, maka Nabi hadir di sana. Nggak bisa baca maulid Nabi